طيبا وعملا متقبلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, di pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan tentang tata cara wudhu dan tata cara tayammum. Dan di pertemuan kali ini kita akan membahas hal-hal yang membatalkannya, baik yang membatalkan hadas kecil maupun yang membatalkan hadas besar. Adapun yang membatalkan hadas besar, tidak ada perselisihan pendapat di kalangan para ulama. Para ulama sepakat bahwasanya membatalkan hadas besar, sekali lagi kalau hadas yang berhubungan dengan diri kita, kalau najis yang di luar dari diri kita. Adapun kalau najis, caranya diangkat. Diangkatnya cuma najis terbagi dua saja. Walaupun ada yang membagi tiga, tapi satunya tidak dianggap, khususnya dalam mazhab Syafi'i. Ada najis mughallaz namanya, najis yang berat, yaitu misalnya seseorang dijilat oleh anjing atau digigit masuk di dalamnya, maka cara mengangkat najis tersebut pada dirinya yaitu dengan 7 tanah. Salah satu 7 kali cucian, salah satunya dengan tanah. Walaupun ada yang berpendapat 7 kali, salah satunya dengan tanah, dan tanahnya itu tidak masuk, jadi 8 kali. Ini kalau najis besar. Najis berat, adapun najis sedang seperti kencing, itu dicuci dengan air atau bisa juga dengan dedaunan atau hal yang menggantikannya. Misalnya kita kencing, yang paling utama adalah dengan air. Namun kalau tidak ada air, boleh dengan hal yang menggantikannya. Seperti misalnya dedaunan. Kalau tidak ada air, misalnya kita musafir dalam perjalanan mau sekali kencing, maka boleh kita memakai dedaunan, atau biasanya kalau di pesawat itu tisu, yang menggantikan semuanya. Intinya bukan hal yang dimuliakan. Misalnya ada orang kencing, tidak ada air, yang dia pakai untuk mencuci kemaluannya, untuk hilang dari najis, misalnya kue, misalnya roti, misalnya uang kertas, itu tidak boleh. Hal yang dimuliakan tidak boleh. Itu tidak dibolehkan, diharamkan. Jadi misalnya kalau hal yang menggantikannya, misalnya seperti sapu tangan, misalnya dedaunan ataukah kertas, itu dibolehkan oleh para ulama kita. Tapi hal yang memuliakan, hal yang dimuliakan, seperti misalnya di sekarang ini kertas yang dijadikan uang ataukah makanan yang kering, itu tidak dibolehkan. Ini caranya kalau najis yang ingin dihilangkan. Adapun kalau hadas pada badan, kalau hadas besar, sekali lagi tidak ada perbedaan pendapat kecuali dengan cara mandi. Kalau tidak ada air, maka boleh bertayammum, bukan berwudu. Walaupun misalnya ada air tapi airnya sedikit, tidak boleh dipakai mandi. Seseorang berwudu itu tidak dibenarkan. Kalau orang berhadas besar, misalnya sudah berhubungan badan, atau wanita sudah haid, wanita sudah nifas, maka itu tidak dibenarkan kalau ia misalnya tidak cukup air. Ada air tapi tidak cukup, misalnya cuma 1 botol besar aqua, tidak cukup untuk dia mandi, maka dia menggantikannya dengan tayammum, bukan dengan berwudu. Ada yang membolehkan, misalnya kalau tidak ada air, dia tidak boleh mandi, tidak cukup airnya, maka ia berwudu. Tapi pendapat ini tidak memiliki dalil, hanya sekedar karena setelah mandi maka berwudu kemudian bertayammum. Tapi ini dibantah dalam semua mazhab, karena yang membolehkan adalah para ulama kontemporer, ulama belakangan. Sedangkan dalam kitab-kitab ulama-ulama terdahulu itu tidak dinukil hal-hal yang demikian. Apalagi dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun dalam hadis-hadis Nabi, kalau dia tidak bisa mandi, maka langsung bertayammum saja. Dan itu telah datang, pernah terjadi dalam
salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dimana dia tidak mendapatkan airnya berguling-guling. Jadi ini hal-hal yang membatalkan wudu. Jadi kalau hadas besar yang membatalkannya adalah berhubungan badan. Walaupun terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama, apakah kalau dia berhubungan badan dan tidak keluar maninya, apakah itu menjadikan dia berhadas besar dan wajib mandi atau tidak? Kata para ulama, yang lebih hati-hatinya, walaupun tidak keluar maninya, selama bersentuhannya atau masuknya timba ke dalam sumur, itu sudah dianggap wajib mandi. Selama masuknya timba ke dalam sumur, maka wajib seseorang mandi. Ketemunya dua sesuatu yang telah tersunat, maka diwajibkan mandi. Itu yang lebih benarnya, lebih hati-hatinya. Dengan syahwat atau tidak dengan syahwat, keluarnya mani atau tidak keluarnya mani. Karena biasanya kalau awal-awal bisa saja tidak keluarnya mani, cuma yang keluar mazi. Hal yang memulai dari hal itu, maka termasuk itu dianjurkan untuk mandi, untuk lebih hati-hatinya. Walaupun para ulama mengatakan, sebagian ulama tidak wajib mandi selama tidak keluar maninya, tapi yang lebih hati-hatinya adalah hendaknya kita mandi. Hendaknya kita mandi. Ini yang membatalkan hadas besar. Dan kita tambah sedikit karena masih hampir 7 menit, yang membatalkan hadas kecil. Yang membatalkan hadas kecil, sepakat para ulama, tidak ada perbedaan pendapat, semua yang keluar dari dua lubang, entah dari lubang depan maupun belakang, dengan cara buang air besar, kemudian dengan cara buang air kecil. Kalau wanita misalnya haid tadi, kalau haid itu hadas besarnya, tapi ada selain daripada haid, istihadah. Misalnya ada wanita keluar terus darahnya seperti darah haid, tapi bukan darah haid. Yang membedakan darah istihadah, biasanya kalau wanita dia sebutkan darah penyakit. Yang membedakan darah istihadah dengan darah haid, kalau darah haid merah kehitam-hitaman dan kental dan bau. Adapun darah istihadah merah kepimpingan dan dia agak encer sedikit dan banyak, dan dia tidak teratur. Biasanya wanita mengalami ini. Kalau kita laki-laki biasanya mandi, dia bukan mani, bukan juga kencing, dia lebih tebal daripada kencing dan lebih tipis daripada mani. Dan ini pernah dialami oleh Ali bin Abi Thalib, yaitu menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah Ali bin Abi Thalib memerintahkan kepada seorang sahabat agar bertanya kepada Nabi apa yang ia lakukan ketika melakukan hal tersebut, mendapatkan hal tersebut. Maka Nabi memerintahkannya agar ia berwudu melalui perantara, karena Ali mungkin malu kepada bapak mertuanya bahwasanya dia orang yang selalu keluar mandi padanya. Jadi sekali lagi kita ingatkan, kalau wanita selain daripada darah haid atau nifas atau berhubungan badan, maka darah yang keluar padanya itu hanya membatalkan hadas kecilnya. Tidak wajib mandi walaupun keluar darah. Dia cuma diwajibkan untuk berwudu. Bahkan sebagian ulama, kalau dia terlalu berpenyakit, misalnya sudah berwudu keluar lagi darah tersebut, maka tidak mengapa ia sambil keluar darahnya, sambil ia melakukan salat. Dan itu terjadi salah satu sahabiat. Ada sahabiat sampai-sampai saking banyaknya darah penyakit pada dirinya, dia melakukan salat dan di bawahnya ada baskom. Karena tidak boleh lagi ia menghindar disebabkan penyakit yang terus mengalir pada dirinya. InsyaAllah di pertemuan selanjutnya kita akan membahas hal-hal yang diperselisihkan. Kalau tadi hal-hal yang disepakati yang membatalkan wudu, InsyaAllah kita akan membahas lagi hal-hal yang diperselisihkan. Misalnya kalau kita berbekam, kalau kita muntah, apakah itu membatalkan wudu atau tidak? Makan daging unta, apakah membatalkan wudu atau tidak? InsyaAllah ta'ala, semoga Allah menetapkan kita di atas ketaatan kepadanya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.